Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini aku mau mencoba sharing-sharing pengalaman suka duka sebagai seorang santri atau sebagai seorang yang bersekolah di sekolah asrama. Dan tentunya pada malam hari ini aku udah sendirian karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu teman sekelas saya sendiri. Oke bro. Oke. Mungkin Adli sama Alfat bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, namaku Adli Sofwan Gazir, biasa dipanggil teman-temanku Adli. Sekolah dari Maninsa Cendekia Pasir, kelas 12 jurusan IPS. Oke. Perkenalkan, namaku Alfat Pespawas, biasa dipanggil Alfat atau Pais, terserah. Jadi aku sama kayak mereka, sekolah di Madrasah Alia Negeri Cendekia Pasir, kelas 12 jurusan IPS. Kenapa bintang tamu kita pada malam ini sangat luar biasa? Karena di sebelah kiri saya, Alfat Pespawas sendiri adalah mantan ketua OSIS Maninsa Cendekia Pasir ya 2019-2020. Dan sebelah kanan saya adalah Adli, menjabat sebagai ketua angkatan 4 Maninsa Cendekia Pasir dan juga pernah menjabat sebagai ketua OPPA atau organisasi pelajar pengurus asrama periode 2019-2020. Oke, jadi di malam ini aku, Adli sama Alfat mau mencoba sharing-sharing pengalaman serta suka duka sebagai seorang santri atau sebagai seseorang yang belajar di sekolah yang berbasis asrama. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita menuju ke pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku sekolah asrama itu pastinya sekolah yang berbasis asrama dan kegiatan itu pastinya berorientasi di lingkungan sekolah dan lingkungan asrama. Ya kalau dari aku sendiri pasti kan yang muncul di benak pikiranku tuh ada beberapa kata kunci atau keyword. Pertama ada ustadz, pesantren, disiplin, rajin, solidaritas, mungkin itu. Sistem pendidikan yang berasrama, kemudian disiplin, kemudian solidaritas, pokoknya kayak gitulah, asik lah pokoknya. Kalau aku sendiri kenapa masuk sekolah asrama itu pastinya pertama sebenarnya bukan paksaan juga sih, tapi memang kewajiban dari orang tua. Kewajiban dari orang tua. Kalau untuk pengalaman pertamanya sih mungkin sedikit kendala di masa adaptasi karena memang kita baru masuk ke lingkungan baru itu perlu waktu untuk adaptasi sih. Apalagi jauh dari keluarga ya. Iya, pasti lah. Apalagi paling terasa itu kan karena waktu pertama kali masuk boarding itu kan waktu habis lulus SD tuh langsung masuk ke SMP tuh gimana gitu rasanya. Kayak anak kecil langsung ditaruh di tempat antah berantah dan ditinggal sama orang tua kan pasti memang gimana ya, sulit untuk kita beradaptasi. Sama kayak Jair juga, itu karena disuruh orang tua. Pengalaman adaptasinya untuk 1 bulan pertama dijung terus tuh sama mamaku sama bapakku. Kalau aku sih dulu tuh ada sedikit drama ya. Kata mamaku tuh masuk sekolah umum saja. Lalu bilang bapakku tuh ngapain, mau jadi apa mas? Ya, Tapi kan setelah terjadi drama tersebut, aku bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi aku atas kemauanku sendiri masuk ke pondok pesantren. Pengalaman pertama masuk pesantren itu ya gimana ya, adaptasi lah. Gak mungkin lah aku tiba-tiba ketemu sama temanku langsung manggil botak, gak mungkin kan. Langsung kita kasih nama panggilan kan gak mungkin. Jadi kita perlu adaptasi dengan karakter teman kita, mungkin kayak gitu. Cara beradaptasi dengan lingkungan baru itu ya SKSD. Jadi kita bisa beradaptasi dengan orang dengan cepat. Mungkin itu kalau dari aku. Sebenarnya aku ini pendiam orangnya, individualistis, independen, introvert lah bahasanya kan. Kan mau nggak mau tuh di pondok itu kan kita hidup bersama 24 jam kan. Mau nggak mau aku belajar tuh blend in sama teman-teman kan, kemana-mana sama-sama gitu, ikut ngumpul-ngumpul, makan-makan malam. Nah akhirnya dari aku yang pendiam dulu ini sampai sekarang itu kayak suka banget tuh nongkrong sama teman, padahal aku tuh pendiam kayak gitu. Mungkin kita waktu awal masuk sekolah asrama itu banyak masih menemukan lah yang kayak tipikal orang yang masih kurang mau bersosialisasi. Tapi menurut saya itu hal yang wajar sih karena memang setiap orang pasti perlu waktu untuk adaptasi dan setiap masa adaptasi orang tuh berbeda-beda. Ketika kita mau masuk ke dalam sebuah lingkungan baru ya memang kita tidak bisa menutup diri. Di lingkungan asrama kita dituntut untuk saling bersosialisasi karena memang 24 jam itu kita bersama teman-teman di asrama, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Bersosialisasi jangan takut ya. Ini saya bukti nyatanya gitu kalau misalnya orang pendiam itu bisa jadi asik gitu kan. Ngumpul-ngumpul sama teman kayak gitu. Harus saling terbuka aja satu sama lain. Ketika dua insan saling terbuka maka terciptalah sebuah hubungan yang kuat.
ada sedikit perbedaan antara kegiatan di lingkungan asrama saat di SMP dan di saat SMA. Kalau di SMP tuh aku seperti kegiatan asrama pada umumnya, di subuh hari itu kegiatan agama, dari pagi hingga sore itu kegiatan akademik, dan setelah itu ekstrakurikuler, organisasi dan lain sebagainya. Tapi ketika SMP tuh kalau aku sih lebih condong ke olahraga, jadi banyak meluangkan waktu itu untuk olahraga sih. Waktu masa SMA ini jadi lebih cenderung bawaan itu nggak mau main-main gitu, jadi lebih mau memanfaatkan waktu sih. Ya ikut-ikut organisasi lah, ikut-ikut event lah, daripada berba-berba di asrama kan. Ya kalau kegiatan sehari-hari di asrama, pertama kan sama kayak Jarin juga. Jadi kalau aku SMP-nya kan di Pondok Pesantren Trubus Iman. Nah itu sistem pondoknya ini mengikuti sistem pondok gontor kalau kalian tahu. Jadi ini sistemnya diatur sangat ketat dan disiplin, dari kalian bangun subuh sampai kalian tidur itu semuanya diatur. Oh ya, jadi kalau di pondokku, jadi kita difokuskan untuk belajar agama lah bahasanya kan, karena kan namanya pondok pesantren, jadi belajar bahasa Arab. Sama kan Uli, kita kan kayak dikasih mufrodat gitu kan, tiap pagi, tiap malam, mahfuzat dan lain-lain kayak gitu. Kegiatan sehari-hariku di pondok dulu itu yang pasti hampir sama lah kayak kalian kan. Kegiatan keagamaan dan lain-lain, terus peningkatan bahasa lah di pondok pesantren itu namanya kan, kemudian mufrodat dan lain-lain, kemudian dipraktekkan pada cara muhadharah untuk melatih public speaking kita dan kemampuan berbahasa kita. Dan juga untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa para siswa dan siswi itu, biasanya kebanyakan sekolah asrama itu menerapkan hari bahasa. Hari bahasa ini biasanya tergantung sekolahnya sih, tiap sekolah berbeda-beda. Ada yang 1 minggu bahasa Inggris, minggu depan bahasa Arab, ada yang 1 bulan bahasa Inggris dulu, bulan depan bahasa Arab, ya beda-beda lah. Untuk kegiatan asrama itu memang padat sekali. Ya karena dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semua ada jadwalnya. Untuk manajemen waktu sendiri, pertama kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai seorang santri atau sebagai pelajar. Karena kalau memang itu kewajiban harus tetap kita jalani, dan pastinya penting bagi kita untuk menentukan skala prioritas. Kita itu harus maksimalkan setiap waktu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau aku di pondok pesantrenku dulu pas masih SMP, itu bangun subuh tuh aku bawa piring duluan, bawa piring aku taruh di suatu tempat, nanti habis sholat subuh, habis ngaji gitu kan, nah itu aku langsung lari, aku pokoknya paling cepat lah makan, antrinya paling pertama. Jadi aku selesai makan, aku itu langsung mandi, habis mandi itu aku langsung ke kamar siap-siap, jadi aku yang paling pertama siap. Nah jadi tipsnya itu maksimalkan setiap waktu. Itu sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses. Ada beberapa tahapan untuk kita bisa maksimal dalam manajemen waktu. Yang pertama dipaksa, kemudian bisa, kemudian menjadi terbiasa, kemudian menjadi luar biasa. Itu prinsip yang masih aku pegang dari dulu sampai sekarang. Kepala sekolah kami selalu mengatakan kepada kami bahwasannya orang sukses adalah orang yang sibuk tetapi bisa mengatur waktunya. Di masa SMP ini lebih berpikir ke depan lah. Terkadang kalau di masa-masa SMP itu kita masih bawaannya kayak mau main-main, terus juga masih bisa seru-seruan lah sama teman. Tapi kalau di masa SMA ini kayak menyayangkan aja sih. Karena di masa SMA ini ya bisa dibilang masa-masa mencari jati diri. Sangat sayang sih jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang paling aku rasakan itu, jadi aku mengalami culture shock. Jadi kan SMP sama SMA aku itu kan sama-sama pondok, cuma ada regulasi berbeda. Shock gitu dengan perubahan, kaget dengan budaya. Kalau saya dari SMP dengan budaya SMA saya. Jadi kan kalau di SMP ku itu interaksi Ikhwan dan Akhwat. Ikhwan ini laki-laki, Akhwat perempuan kan. Itu istilah di pondok itu sangat dibatasi. Bahkan kita sampai nggak bisa berinteraksi kalau di pondok. Terus di SMA ini berinteraksi dengan perempuan di kelas. Jadi waktu awal-awal kelas 10 itu aku kayak malu banget gitu kan. Dari SMP ke SMA juga perkembangan public speakingku juga berubah. Kemudian rasa maluku tuh sudah mulai hilang lah di masa SMA daripada SMP. Mungkin itu sih kalau kita lebih confident aja sih, lebih berani ikut-ikut event. Gak tau, yang penting ikut aja, kayak gagal-gagal mah kayak biasa aja sudah. Kayak suka aja sih dispen kesana kesini cari-cari pengalaman tuh kayak asik. Sekalian jalan-jalan. Iya. Ya, jalan-jalan sekaligus mencari relasi lah. Oke lanjut.
Oke, kalau dari apa ya, yaitu interaksi dengan teman gitu kan. Seperti saya singgung sebelumnya, saya ini orangnya introvert. Kalau kalian tahu MBTI itu tes psikologi, nah itu tes saya INFP. Jadi tipe ini itu sangat takut dengan misalnya kita punya masalah gitu kan sama orang gitu kan, ya masalah sama ini, tapi aku nggak berani ngomong gitu kan, jadi aku diam aja. Nah itu yang paling aku rasakan kalau masa-masa sulit itu di SMP, di SMA juga masih ada, tapi sekarang sudah bagus lah. Masa tersulitku selama hidup di asrama itu ketika akhir bulan tidak ada uang, makan dan habis. Itu rasanya kayak besok mau makan apa. Kalau aku itu sih, Kehidupan itu kan dinamis, selalu naik turun lah. Ya masa tersulit ya ketika fase itu ada di bawah sih. Dan juga aku mengalami itu beberapa kali di masa SMA ini, lumayan sering di kelas 10, kelas 11 itu lumayan perjuangan untuk melewati semua itu. Dan alhamdulillah di kelas 12 ini lebih dilancarkan jalannya, mungkin juga mau fokus ke perkuliahan kan, jadi ya alhamdulillah. Bersabar dan bersyukur aja, walaupun ya sepahit apapun itu ya berusaha nikmatin aja, karena ketika kita bisa menikmati maka hari-hari itu akan berjalan dengan tidak terasa. Motivasinya ya itu aja, tetap semangat. Kan itu ada namanya motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik kan. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik yang dalam diri kita ini itu yang bertahan lebih lama. Kalau aku sendiri, aku menganggap untuk pengembangan diri kita sendiri gitu kan. aku motivasi dalam hidup berasrama, yang pertama Sang Pencipta, yang kedua orang tua. Itu to be honest nggak ada ya. Jadi karena aku anggap itu baik dari Tuhan untuk diriku, seperti itu. Sih aku nggak ada penyesalan masuk ke asrama, tapi kalau pengalaman yang aku sesalin itu ada. Sampai disesali sampai sekarang tuh kayaknya nggak ada sih. Kalau menyesal kayak ala kadarnya gitu, kayaknya wajar aja sih. Semua anak-anak asrama itu pasti ada penyesalan. Maksudnya ketika kita mau menyesali itu, ingat aja sih memang masih banyak yang bisa disyukuri. Jadi fan-fan aja gitu. Aku nggak bakal jadi diriku yang sekarang kalau aku mungkin nggak sekolah di sekolah asrama. Jadi ya pastinya bersyukur lah. Dan aku merasa itu hal yang mengarah ke hal yang positif. Jadi ya sangat disyukurin sih. Kalau dari aku, hal-hal yang aku syukuri setelah masuk asrama itu ada banyak ya. Pertama, kita bisa tahu namanya disiplin, solidaritas bersama teman-teman gitu kan. Dan juga banyak ilmu agama yang mungkin aku nggak bisa dapatkan di luar gitu kan. Ilmu agama yang diterapkan sehari-hari. Aku dapat teman-teman yang baik hati lah sama aku, yang frekuensi dengan aku. Emang kadang teman-teman tertawanya paling nyaring ketika kita jatuh, tapi teman adalah orang pertama yang akan menolong kita ketika kita terjatuh. Ya. Aku sih kenangan yang paling bekas ya dengan tiba-tibanya aku terpilih menjadi ketua angkatan kan. Kayak Tuhan itu ngasih aku sebuah tanggung jawab buat ngarahin temanku ke jalan yang benar. Bagaimana caranya aku ngarahin mereka, ngayomin mereka, nyatukan mereka. Jadi yang paling aku tekankan itu momen-momen bersama teman-teman kita gitu kan. Dimana kita makan bersama gitu kan, gibah-gibah bersama gitu, ngomong bersama. Dan itu sih yang paling gak bisa kita lupakan. Yang paling kuingat itu momen mistis pertama kali aku melihat hantu malam-malam gitu kan. Oh iya. Yang di pas dapur. ya di dapur. Ya, jadi itu antara aku senang dan juga takut karena aku pengen banget gitu kan melihat hantu. Akhirnya aku diliatin gitu kan. Memang orang bukannya lari, senang dia. Nah, itu yang paling nggak bisa aku lupakan sih. Mulai dari pengalaman yang positif sampai yang negatif itu sama-sama membekas gitu, sama-sama udah terlupakan. Ya ketika kita dihukum bersama teman-teman dan juga agak-agak menyeleweng dari peraturan, ya sebenarnya kayak kenakalan-kenakalan tuh hanya bentuk ekspresi dari anak-anak asrama aja. Pengalaman kejadian yang tidak terlupakan tuh banyak sih. Di sekolah itu event setiap bulan tuh ada kayak event-event dari sekolah, dari OSIS tuh pasti ada. Itu kayak solidaritas antar panitia, terus juga ada acara ulang tahun sekolah, kekreativitasan, terus juga solidaritas, terus juga kekeluargaan. Sangat terasa dan sangat kental di kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke. Pelajaran paling berharga yang aku dapatkan itu yang pertama tentang kehidupan.
kemudian cara bersosialisasi yang baik dan benar kepada sesama manusia yang lebih muda, yang lebih tua, dan yang setara. Banyak sih sebenarnya pelajaran yang berharga yang gue dapatkan ketika bersekolah di asrama. Jadi menurutku hal yang paling berharga yang didapat sih ya pengalaman, pasti pengalaman lah. Tuh pasti. Aku sendiri kan orang kan lebih memfokuskan untuk mencari pengalaman dan ya mencari kegiatan di masa SMA ini. Karena ketika kita sudah mendapatkan satu pengalaman itu akan mempermudah kita mendapatkan pengalaman yang kedua. Ketika kita mendapatkan pengalaman yang kedua, maka kita akan lebih mudah menuju ke pengalaman yang ketiga. Memanfaatkan setiap peluang sehingga bisa mendapatkan banyak kesempatan dan pengalaman ya sehingga lebih mempermudah jalan kita menuju pencapaian yang lebih besar selanjutnya. Cara kita bersosialisasi kayak Bang Adli tadi kan, how we interact with people. Karena aku sebagai basis orang yang dulu tuh bisa dibilang pendiam gitu kan, di sini aku semakin sadar gitu bahwa interaksi kita dengan manusia itu suatu hal yang penting. Dan di sekolah asrama itu aku mempelajarinya dengan secara langsung gitu kan, bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Ya itu sih kalau dari aku. Banyaklah ketemu teman-teman yang sangat luar biasa dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama teman-teman. Karena serasa banget ya kalau di sekolah asrama itu solidaritasnya itu luar biasa, karena memang 24 jam gitu bersama teman-teman, bahkan tidur aja sama teman-teman gitu ya, kadang sekasur banget, makan sama-sama, satu piring sama-sama, belajar sama-sama, semuanya sama-sama, semuanya sama-sama lah. Jadi gimana kalau sudah terbiasa sama-sama gitu kan, ketika perpisahan itu ya pasti berat juga lah. Berat. Sukses terus untuk Serviosa. I love you. I love you so much. Tragedi X time equal komedi. Jadi apa yang menurut kita sekarang itu menjadi sebuah masalah besar untuk kita, itu misalnya kan kita sudah di masa depan gitu kan, itu akan menjadi hal-hal yang bisa kita tertawakan gitu kan, komedi bahasanya. Jadi kita mungkin tertawa apa yang kita lakukan dahulu. Baiklah, demikianlah sharing-sharing kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kami tekankan di sini bahwasannya ini hanyalah sebatas pendapat serta pengalaman kami, dan tentu banyak sekali orang-orang yang memiliki pengalaman serta pandangan pendapat yang berbeda. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Tetap semangat dan selalu berkarya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Agak dark gitu nah. Dark.